Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Fakultas Fisip, jurusan Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Psikologi untuk Pekerja Sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai penyakit jiwa atau D. Bagian D, mengobati penyakit jiwa. Metode terapi yang tersedia untuk mengobati mereka yang memiliki penyakit mental umumnya jatuh ke dalam salah satu 3 kategori. Pertama, psikologis. Kedua, psikiatri atau fisik. Definisi kerja yang baik dari perbedaan antara terapi psikologis dan psikiatri adalah bahwa sementara terapi sebelumnya tidak menggunakan obat-obatan, yang terakhir sering disarankan kepada terapi obat. Nah, di sini ada beberapa bagian terapi psikologi, psikoanalisa. Terapi psikoanalisa mengklaim bahwa gangguan mental muncul sebagai akibat dari konflik yang belum terselesaikan antara komponen kepribadian individu. Konflik ini belum terselesaikan karena tidak sadar atau tertekan. Dengan kata individu tidak menyadari adanya. Jika kita tidak menyadari adanya konflik, maka masuk akal bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tujuan psikoanalisis adalah untuk membawa konflik ini ke dalam kesadaran seseorang sehingga dapat ditangani dan pada akhirnya diselesaikan. Itu tujuannya. Ini adalah proses jangka panjang yang melibatkan teknik seperti asosiasi bebas. Yang kedua, terapi perilaku. Dalam bagian awal, kita melihat bahwa Beavoris menganggap perilaku manusia sebagai serangkaian respon yang dipelajari terhadap rangsangan eksternal. Perilaku abnormal dipandang sebagai contoh khusus dari perilaku yang dipelajari, yaitu salah satu maladaptif. Dan ketiga, terapi perilaku kognitif. Terapi kognitif perilaku mencoba untuk menggabungkan kedua teknik modifikasi perilaku kebiasaan dan produser yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengadu keyakinan negatif atau maladaptif. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, terapis dapat mengenali masalah langsung dari serangan panik dan juga menyelidiki lebih dalam alasan dibalik serangan ini untuk memungkinkan pengguna layanan menghargai dasar psikologis dari masalah mereka. Ada lagi 4, konsultasi humastik. Dan yang kelima, pendekatan elektrik. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknik dari masing-masing pendekatan psikologis utama terhadap terapi untuk memberikan kerangkaan terapi serba
serba mungkin untuk komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna layanan. Nah, yang contoh schizophrenia. Pada bagian ini kita akan melihat schizophrenia sebagai contoh gangguan mental psikotik. Kita akan melihat gejala-gejala schizophrenia, kemungkinan penjelasan penyebaban yang mengobatan dapat digunakan untuk meringankan gejalanya. Gejala schizophrenia. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa istilah schizophrenia sebenarnya mengacu pada sekelompok gangguan dan bukan pada satu kondisi tunggal. Secara umum, schizophrenia dicirikan oleh disorganisasi atau gangguan kepribadian individu. Nah, individu ini berarti untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, ya kan? Pandangan yang terdistorsi tentang realitas dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara efisien dalam kehidupan sehari-hari, seperti gangguan pikiran, gangguan persepsi, gangguan afek, penarikan diri dari kenyataan, penurunan kemampuan untuk berfungsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.